Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku ya. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan yang belum tahu aku siapa, aku Ella, Laila Tutardia atau Leila Inje, orang Jawa yang nyasar ke Turki karena keikut jago. Aku akan meneruskan tentang si nazar kemarin, nazar kepercayaan orang Turki atau penyakit ain kalau kita menyebutnya. Tapi sebelum aku melanjutkan cerita aku, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate aku. Juga like, share, komen apa yang harus saya benerin dan apa yang harus saya bahas. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Karena kepercayaan yang kuat akan nazar, mengakibatkan sebagian masyarakat Turki memasang jimat penangkalnya yang biasanya masyarakat Turki itu menyebutnya nazar bonju atau sebagian orang menyebutnya munjuk. Apa sih si munjuk ini atau apa sih si nazar bonju ini? Bener kan bonju? Biasanya kalau orang Indonesia bilangnya bonjugu, tapi kalau orang Turki bilangnya bonju. Oke? Apa sih si jimat ini? Jimat ini simbol dari kalau kita lihat dari kasat mata sih tidak terlihat sekali dengan simbol si mata satu. Cuman kayak terinterpretasi apa sih kayak yang mengkonotasikan si mata ada mata karena dia si munjuk ini berbentuk bulat, kemudian di pinggirnya itu warna biru tua, kemudian disusul sama putih, kemudian biru muda atau biru agak terang, disusul dengan hitam. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa dikonotasikan seperti si mata satu? Iya, 3 lingkaran di dalamnya itu yang putih, biru muda, terus hitam kayak gitu. Jadi kayak lihat deh, mata aku kan kayak yang putihnya ini, terus kemudian yang hitamnya, terus kemudian yang pupilnya gitu kan. Nah, itu kenapa, tapi unyu kan, unyu berbeda banget sama simbol yang tahu kan? Ih, masa nggak tahu sih? Iya, kalau ini unyu, kalau menurut aku sih ini unyu, nggak ada serem-seremnya gitu, nggak ada serem-seremnya. Beda sama si simbol yang satunya itu yang aliran Illuminati, apa? Illuminati, iya nggak sih? Yang simbolnya serem. Menurut aku ini lebih serem dan ini lebih unyu. Iya nggak sih? Coba deh, perhatikan. Si nazar bonju ini atau munjuk biasanya kalian bisa temukan di toko-toko orang Turki. Di hampir setiap rumah orang Turki pasti ada aksesoris si munjuk ini. Munjuk. Muncuk mah kalau orang Indonesia pasti biasanya muncuk. Kalau orang Turki biasanya munjuk. Insya Allah kayak gitu. Aduh, maaf ya. Kalau pelafalannya salah, maaf. Kalau pelafalannya salah. Bahkan ada yang sampai disematkan di baju dan dikancing dengan peniti, dibawa ke mana-mana, saking mereka takutnya sama si nazar atau penyakit ain, supaya mereka terhindar dari si penyakit ain itu, kayak gitu loh. Jadi mereka bakalan bawa kemana-mana, apalagi tuh bayi baru lahir, pasti nanti kalau memang percaya banget sama si jimat itu dari keluarganya ya, pasti bakalan disematin deh pakai peniti si munjuk ini atau nazar bonju kayak gitu. Tapi dengan bergesernya era modern, sehingga si munjuk ini atau si nazar bonju
itu nggak kayak tersamarkan gitu loh, karena sudah terganti kayak jadi kalung, anting, gelang, cincin, bahkan ornamen-ornamen ada yang berbentuk si munjuk munjuk ini. Bahkan orang Turki ada yang satu pohon full digantungin si jimat buat penangkal nazar ini, si munjuk ini digantungin. Jadi satu pohon penuh, yang biasanya mereka itu menyebutnya pohon munjuk atau pohon nazar bonju. Seperti itu. Ayal juga turis-turis mancanegara, turis yang datang dari luar Turki itu malah tertarik sama si munjuk ini, sama si jimatnya orang Turki ini, kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu, karena tergesernya ke era modern kan, jadi aksesoris-aksesoris itu. Jadi mereka itu membeli itu buat bikin dibuat oleh-oleh khas Turki ini loh, oleh-oleh khas Turki, karena memang si munjuk ini atau si nazar bonju ini hanya ada di Turki, jadi kayak ikonik gitu loh. Mereka itu berbondong-bondong buat beli di pasar kayak gitu. Jadi kayak memang bener-bener nggak ada serem-seremnya, ini jimat beneran deh. Nah, kalau kalian kayak berkunjung ke rumah orang Turki atau ke toko orang Turki ada itu, jadi jangan heran. Loh, itu kan jimat. Mayoritas orang Turki kan muslim, jimat kan musyrik. Ya, kalau untuk masalah itu wallahu a'lam bishawab ya saya ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Yang namanya kepercayaan kan yang beda-beda. Kalau kalian tanya di rumah aku ada munjuk atau nazar bonju atau tidak, jawabannya jelas tidak. Tapi beneran, aku nggak bohong, di rumah aku nggak ada yang namanya munjuk atau nazar bonju. Karena notabene mertua aku yang sudah tua, ya tahu sendiri kan kalau orang tua biasanya tradisinya itu masih kental gitu dibandingkan suami aku. Kalau suami aku kan masih generasi muda ya. Kalau mertua aku kan udah generasi tua, ya lah pasti ya. Gimana sih? Bener gak sih? Kayak gitu. Jadi si mertua aku itu udah nggak begitu percaya sama si munjuk. Tapi kalau untuk masalah nazar, ya tetap seperti yang saya ucapkan kemarin, bahwasanya mertua aku itu apapun kejadian atau apapun sial yang menimpa keluarga atau siapapun itu masih dikait-kaitkan sama si penyakit ain atau si nazar ini. Tapi kalau untuk masalah munjuk atau nazar bonju, beliau tidak percaya. Karena pernah sih aku tanya, di setiap rumah orang Turki ada si ini, aksesoris ini, kenapa di rumah kita nggak ada mah, kayak gitu. Karena kan sebelum aku datang ke sini, aku kan lihat channel orang-orang Turki, terus lihat apa yang menarik dari orang Turki kayak gitu kan. Nah, beliau mengatakan, aku sudah tidak percaya akan adanya jimat itu, karena itu jatuhnya adalah musyrik. But aku nggak mau komen ya untuk masalah itu, karena ini udah menyangkut percaya atau tidak kayak gitu. Kalau mama mertua aku memang udah ditinggalkan itu, si munjuk itu udah ditinggalkan, tapi tetap menghormati kayak gitu, nggak sampai itu musyrik atau kayak gimana, enggak. Oke, sampai sini paham ya. Jadi jangan, mulai dari kemarin itu jangan sampai tersinggung kalau dikata-katain orang Turki. Bukan maksud mereka buat mengatai kalian, tapi maksud mereka adalah memuji kalian, tapi tidak mau terdampak nazar, biar kalian itu nggak ketemplokan nazar. Kemudian jika ada
orang Turki yang memakai atau di rumahnya masih ada si munjuk atau si mata satu, kalau menurut aku sih unyu, beneran unyu. Nggak ada serem-seremnya si jimat ini, nggak seperti jimat-jimat yang lain kayak gitu. Bener nggak sih? Itu, jadi kayak hormati aja lah kepercayaan orang kayak gitu. Oke, setuju ya, setuju ya, setuju ya, setuju ya. Terus kemudian lanjut nih ya, lanjut dari ke cerita mama aku tadi ya, ke cerita mama mertua aku tadi ya. Kenapa kok dia sudah leave, dia sudah meninggalkan hal-hal tersebut? Karena menurut dia ada yang lebih efisien untuk mengatasi si Nazar ini, kayak gitu. Beliau selalu bilang jangan lupa baca surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, Fatihah, ayat kursi untuk menghindari si nazar dan untuk menyembuhkan si nazar kayak gitu. Jadi lebih pasti kalau, tapi wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau menurut aku lebih masuk akal yang 3 kul itu sih. Bener ya sih? Coba bagaimana pendapat kalian? Tulis aja, nggak usah sungkan, tulis aja di kolom komentar, beneran. Aku bakalan terima kasih banget kalian udah share pendapat kalian kayak gitu. Oke, nanti pasti aku baca, pasti aku baca. Aku bener-bener senang kalau ada yang komen atau berpendapat di kolom komentar aku. Oke, kita tutup dulu soal si Munjuk ini. Sudah selesai ya, dan aku bakalan lanjutin tentang pengalaman aku mengenai bersangkut pautan sama si Nazar ini. Jadi jangan lupa subscribe, aktifin juga loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru aku kayak gitu loh. Karena biasanya aku bakalan kalau storytelling seperti ini aku bakalan bikin per series. Jadi kayak part 1, part 2, part 3 kayak gitu. Oke? Udah ya. Terus klik like juga, share juga, nggak apa-apa. Terus kemudian jangan lupa komen dan share pendapat kalian. Oke, jangan lupa berdoa, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa istiqomah. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni Seviorum.